Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Kan ketua kelas dipimpin berdoa. Baik, Bu. Mohon perhatian sebelum melakukan kegiatan belajar. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah, sebelum melanjutkan materi yang berikutnya, adakah yang tidak hadir? Nihil, Bu. Alhamdulillah. Oke, kita langsung melanjutkan materi minggu lalu ya. Ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Saya, Bu, tentang asam lemah dan basa kuat, Bu. Ya, bagus sekali. Ternyata kalian masih ingat ya. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar tentang titrasi asam kuat, basa kuat, asam kuat, basa lemah, dan sekarang untuk yang titrasi terakhir yaitu asam lemah dan basa kuat. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari asam lemah? Saya, Ibu. Wah, semangat sekali kalian ya. Coba Zakia sebutkan 3 contoh asam lemah. Contoh asam lemah itu ada HF, CH3COH, dan HCOH, Bu. Benar sekali Zakia. Jadi contoh dari asam lemah adalah HF, CH3COH, dan HCOH. Selanjutnya ada yang bisa menyebutkan contoh dari basa kuat? Saya, Bu. Silahkan Aksol sebutkan. Contoh basa kuat itu ada NaOH, KOH, dan CaOH2, Bu. Nah, jawaban yang bagus Aksol. Alhamdulillah kalian masih ingat ya. Untuk melanjutkan materi titrasi asam lemah basa kuat, coba kalian perhatikan wacana pada LKPD yang telah Ibu berikan. Dari LKPD yang telah Ibu berikan, silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian kemarin. Ibu berikan waktu untuk memahami wacana tersebut. Lalu, cobalah untuk membuat prosedur percobaan dari LKPD yang telah Ibu berikan. Dan Ibu persilahkan kalian untuk mencari literatur dari mana saja. Baik, Bu. Baiklah, karena waktu sudah habis, silahkan kalian lanjutkan pekerjaan kalian di rumah. Ibu berikan waktu sampai 3 hari sebelum pertemuan minggu depan. Kalau begitu, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, Ibu. Alhamdulillah. Kalau begitu, kita berdoa dulu ya. Baik, Bu. Mohon perhatian sebelum melakukan kegiatan belajar. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Adakah yang tidak hadir? Nihil, Bu. Alhamdulillah, rajin sekali ya kelas ini, selalu penuh kelasnya. Baiklah, pertemuan kemarin Ibu sudah memberikan LKPD, titrasi asam lemah, dan basa kuat. Dan Ibu juga sudah meminta kalian untuk membuat prosedur percobaan. Ada yang ingin ditanyakan terkait LKPD tersebut? Saya, Bu. Apakah benar bahan yang kita gunakan itu NaOH, CH3COH, dan menggunakan indikator phenolphthalein, Bu? Ya, benar Mai. Dari kelompok lain ada yang tahu mengapa kita menggunakan indikator phenolphthalein atau indikator PP? Saya, Bu, karena pada percobaan ini kita menggunakan metode titrasi yang berdasarkan pada penetralan, maka kita menggunakan indikator phenolphthalein. Saya ingin menambahkan, Bu. Berdasarkan literatur yang saya baca, fungsi indikator phenolphthalein digunakan sebagai indikator pembanding dalam proses titrasi asam basa. Bagus sekali jawaban kalian Ririn Zakia. Jadi kita menggunakan indikator phenolphthalein ya. Karena indikator phenolphthalein sebagai indikator pembanding dalam proses titrasi asam dan basa. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, dari gambar di LKPD yang telah Ibu berikan, ada yang bisa menyebutkan alat apa saja yang digunakan? Kami, Bu, dari kelompok 3. Jadi, alat yang digunakan berdasarkan diskusi kami yaitu menggunakan buret, labu Erlenmeyer, statif dan klem, pipet volume, pipet tetes, gelas kimia, labu ukur, dan corong, Bu. Bagus sekali jawaban dari kelompok 3.
Untuk fungsi alat yang digunakan kalian sudah mencari tahu kan? Coba sekarang perwakilan satu kelompok untuk menuliskan di papan tulis hasil rancangan prosedur percobaan kalian. Sudah, Ibu. Baik, Bu. Bagus sekali jawaban dari kelompok 3. Kalau begitu, kita akan menuju ke laboratorium dan memulai percobaan. Sebelum itu, kenakan perlengkapan kalian dan lakukan percobaan dengan hati-hati. Baik, Bu. Ini kita akan melakukan percobaan titrasi asam lemah dan basa kuat. Nah, tadi Ibu juga sudah memberikan kalian LKPD dan Ibu sudah menyuruh kalian untuk membuat prosedur percobaan. Nah, di sini masih ada yang masih ingat alat dan bahan apa saja yang akan digunakan? Saya Ibu, di sini kita menggunakan NaOH sebagai basa kuat, lalu ada CH3COH sebagai asam lemah dan indikator PP. Ya, bagus sekali. Ya, untuk alat-alatnya ada yang bisa menyebutkan? Saya Ibu. Jadi pada percobaan ini kita menggunakan buret, menggunakan satif dan klem, menggunakan Erlenmeyer, terus tuh pipet tetes, corong kaca, gelas kimia dan labu ukur Ibu. Nah, baik. Nah, di sini Ibu akan menambahkan ya. Jadi NaOH yang akan kita gunakan itu sebanyak 50 ml, CH3COH atau asam asetat kita menggunakan 25 ml dan indikator PP sebanyak 3 tetes. Oke, langkah pertama kita harus merangkai alat titrasi. Jadi silakan untuk kita untuk merangkai alat titrasi. Baik Ibu. Memasukkan larutan NaOH 0,1 molar ke dalam buret 50 ml menggunakan corong. Mengambil 25 ml asam cuka atau CH3COH dengan menggunakan pipet volume dan masukkan ke dalam labu ukur. Tuangkan CH3COH atau asam cuka ke dalam labu Erlenmeyer, kemudian ambil indikator PP, taruhlah ke dalam gelas kimia, kemudian tambahkan 3 tetes indikator PP menggunakan pipet tetes ke dalam labu Erlenmeyer. Teteskan larutan NaOH pada larutan CH3COH serta labu Erlenmeyer terus-menerus diguncangkan. Amati perubahan warna yang terjadi. Penetesan dihentikan saat terjadi perubahan warna menjadi merah muda seulas. Ulangi percobaan sebanyak 3 kali, lalu catatlah volume NaOH yang digunakan ke dalam tabel pengamatan. Baiklah, percobaannya selesai ya. Sekarang siapa yang ingin mencoba membacakan hasil percobaannya? Kelompok 3, Ibu. Baik, silahkan perwakilan dari kelompok 3. Jadi, hasil dari percobaan kelompok kami adalah volume larutan CH3COH yang pertama 25 ml, yang kedua 25 ml, yang ketiga 25 ml dengan rata-rata 25 ml. Lalu volume larutan NaOH 0,1 molar yang digunakan, yang pertama 17,03 ml, yang kedua 16,01 ml, yang ketiga 15,02 ml dengan rata-rata 16,2 ml. Baiklah, dari percobaan yang telah dilakukan, ada yang tahu mana yang larutan titrat dan titran? Tidak ada yang mau menjawab. Coba kalian buka buku paketnya lagi halaman 150. Lalu kalian simpulkan apa yang dimaksud dengan larutan titran dan titrat. Saya, Bu. Jadi, titran yaitu zat yang konsentrasinya sudah diketahui, sedangkan titrat adalah zat yang belum diketahui konsentrasinya, Bu. Ya, terima kasih Zakia. Nah, jadi larutan mana yang berperan sebagai titran dan titrat? Ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Jadi, NaOH berperan sebagai titrat dan CH3COH yang berperan sebagai titran. Oke, terima kasih Ririn. Lalu Ibu ingin bertanya lagi kepada kalian. Jadi tujuan percobaan antara asam lemah dan basa kuat untuk apa ya? Untuk mengetahui konsentrasi dari CH3COOH, Bu.
Bagus, sampai di sini sudah paham? Sudah, Bu. Kemudian, pada percobaan yang telah kalian lakukan tadi, apakah terdapat reaksi atau perubahan yang bisa kalian amati? Terdapat perubahan warna pada larutan, Bu, yaitu ketika larutan CH3COH ditetesi indikator ia tak berwarna, namun ketika ditetesi larutan NaOH menjadi larutan berwarna merah muda seulas, Bu, lalu titrasi dihentikan. Ya, jawaban yang bagus, Ririn. Mengapa ya titrasi dihentikan saat terjadi perubahan warna? Saya, Bu, karena larutan tersebut sudah atau mendaki netral, Bu, dan telah mencapai titik akhir ekuivalen, sehingga titrasi dihentikan. Benar sekali, Ririn. Jadi, titrasi dihentikan saat sudah mencapai titik ekuivalen. Ada yang tahu apa itu titik ekuivalen? Saya, Bu. Titik ekuivalen adalah titik di mana titra dan titra tepat habis bereaksi. Kemudian setelah terjadi perubahan warna indikator, maka penetesan harus dihentikan. Sehingga itu yang dinamakan titik akhir titrasi. Apakah benar, Bu? Ya, bagus. Benar sekali, Zakia. Jadi, apa yang dikatakan oleh teman-teman kalian benar ya. Sekarang, setelah kalian sudah mendengar jawaban dari teman-teman kalian, ada yang bisa menyimpulkan apa itu titik akhir titrasi? Saya, Bu. Jadi titik akhir titrasi adalah saat berakhirnya titrasi dan harus dihentikannya penetesan yang ditandai dengan perubahan warna indikator. Betul sekali, Ririn. Nah, untuk mencari nilai konsentrasi CH3COOH, titrasi dengan menggunakan data yang telah diperoleh melalui persamaan reaksi dan perbandingan koefisien, ada yang bisa menuliskan persamaan reaksi pada percobaan tadi? Saya, Bu. Baik, silahkan Zakia dituliskan di papan tulis ya. Jadi persamaan reaksinya CH3COOH aqueous ditambah NaOH aqueous menghasilkan CH3COONa aqueous ditambah H2O liquid. Bagus sekali. Nah, dari persamaan reaksi yang telah dituliskan oleh teman kalian dan berdasarkan volume larutan NaOH yang digunakan, kita dapat menentukan konsentrasi larutan CH3COOH yang dititrasi. Coba masing-masing hitung dan tentukan berapa konsentrasi larutan CH3COOH yang dititrasi. Baik, Ibu. Ada yang sudah selesai? Saya, Bu. Ya, silahkan Ririn dituliskan di papan tulis ya. CH3COOH aqueous ditambah NaOH aqueous menghasilkan CH3COONa aqueous ditambah H2O liquid. Mol NaOH sama dengan konsentrasi NaOH dikali volume NaOH rata-rata. 0,1 mol liter dikali 0,0162 liter menghasilkan 0,00162 mol. Mol CH3COH, koefisien CH3COH per koefisien NaOH dikali mol NaOH. 1 per 1 dikali 0,00162 mol menghasilkan 0,00162 mol. Konsentrasi CH3COH-nya mol CH3COH per volume CH3COH sama dengan 0,00162 mol per 0,025 liter menghasilkan 0,0648 mol per liter. Jadi konsentrasi yang diperoleh 0,0648 mol per liter, Bu. Coba kalian perhatikan perhitungan yang dituliskan oleh Ririn. Terdapat kesamaan mol antara CH3COH dan NaOH, bukan? Iya, Bu. Molnya sama-sama 0,00162 mol. Dari perhitungan di atas, ada yang bisa menyimpulkan pengertian titik ekuivalen? Saya, Ibu. Jadi titik ekuivalen adalah jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa. Ya, benar sekali ya Zakia. Dengan begitu, larutan NaOH dan CH3COH akan mencapai titik ekuivalennya pada 0,00162 mol per liter. Baiklah, sampai di sini ada yang bisa menyimpulkan apa itu titrasi asam basa? Jadi, titrasi asam basa adalah metode yang digunakan untuk mengetahui konsentrasi asam lemah yang belum diketahui konsentrasinya menggunakan larutan basa kuat yang sudah diketahui konsentrasinya dengan bantuan indikator sampai tercapai titik ekuivalen, Bu. Bagus sekali.
Jadi, dengan menggunakan metode titrasi ini, kita juga dapat mengetahui konsentrasi atau kadar suatu larutan asam lemah yang belum diketahui konsentrasinya, yaitu dengan cara menambahkan atau mereaksi larutan baku, larutan basa kuat yang telah diketahui dengan tepat konsentrasinya, ke dalam larutan asam lemah dengan bantuan indikator hingga mencapai titik ekuivalen. Sedangkan untuk titik akhir titrasi hanya sebagai petunjuk bahwa sudah tercapainya titik ekuivalen. Pada titrasi asam lemah dan basa kuat ini juga terdapat kurva, tetapi untuk saat ini kurva titrasi tidak akan kita bahas. Kalian akan mempelajari kurva titrasi pada tingkat selanjutnya. Baiklah, karena pelajaran sudah habis, Ibu akhiri sampai di sini. Pertemuan kali ini silakan dilanjutkan ke mata pelajaran berikutnya dan jangan lupa untuk membaca materi selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.